Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2024 08 10 56 dari program studi Sistem Informasi Berbasis. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan fase UAS untuk mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak dengan judul Aplikasi Sistem Informasi, Reservasi, dan Manajemen Penitipan Hewan dengan nama Paus and Stay. Latar belakang masalah. Paus and Stay merupakan rancangan aplikasi yang dibuat untuk membantu proses reservasi dan manajemen penitipan hewan. Pada proses sebelumnya, layanan penitipan hewan masih banyak dilakukan secara manual. Pelanggan harus menghubungi admin melalui WhatsApp, telepon, ataupun datang langsung untuk menanyakan layanan dan ketersediaan kandang. Setelah itu, admin mengecek kapasitas kandang, menghitung biaya, mencatat data pelanggan dan hewan, serta memeriksa pembayaran secara manual. Cara ini memang masih dapat berjalan, tetapi memiliki beberapa kendala seperti risiko salah pencatatan, keterlambatan konfirmasi, sulitnya memantau kapasitas kandang, dan laporan yang kurang praktis. Di sini ada persyaratan program dan administrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah rancangan sistem pause and stay yang lebih terstruktur. Kebutuhan sistem dikumpulkan melalui elisitasi. Elisitasi ini terdiri dari beberapa tahap. Itu tahap pertama, elisitasi awal. Tahap kedua, ada elisitasi MDI, digunakan untuk mengelompokkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Terus, yang ketiga itu ada elisitasi TOE, yaitu digunakan untuk menilai kebutuhan sistem berdasarkan aspek teknikal, operasional, dan ekonomi. Dan terakhir ada elisitasi final, itu digunakan untuk menentukan kebutuhan akhir yang akan digunakan dalam perancangan aplikasi pet hotel. Dari elisitasi final, kebutuhan utama sistem meliputi yaitu ada login dan logout, pelanggan dapat melihat layanan, melakukan reservasi maupun melihat status reservasi, serta admin dapat mengelola data pelanggan, data hewan, data kandang, jadwal penitipan, pembayaran, serta laporan. Lalu, petugas kandang juga dapat mencatat pemberian makanan, kebersihan kandang, dan kondisi hewan selama penitipan. Untuk kebutuhan non-fungsional, sistem dirancang responsif, mudah digunakan, memiliki performa yang baik, menerapkan keamanan data, menggunakan database relasional, dan mampu menghasilkan laporan dalam format PDF. Selanjutnya adalah konteks diagram. Konteks diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem utama dengan entitas luar yang berinteraksi dengan sistem. Pada aplikasi Pause dan Stay, entitas yang terlibat adalah ada pelanggan, admin, petugas kandang, database sistem. Di sini, pelanggan mengirimkan data akun, data hewan, data reservasi, dan data pembayaran ke sistem. Sebagai gantinya, nanti pelanggan akan menerima informasi, status reservasi, serta rincian biaya. Untuk admin mengelola data layanan, data kandang, konfirmasi pembayaran, update status reservasi. Lalu petugas kandang menginput catatan makanan, kebersihan, maupun kondisi hewan. Semua data tersebut disimpan di database agar proses reservasi, pembayaran, perawatan, dan laporan dapat berjalan dengan terintegrasi. Ini adalah gambaran Flowcard. Jadi Flowcard ini adalah layanan pet hotel sebelum adanya sistem atau aplikasi. Di sini mulai dari pelanggan menghubungi admin, admin menjelaskan layanan, admin mengecek kandang, jika kandang tersedia akan lanjut mencatat, jika tidak tersedia akan selesai. Lalu pelanggan melakukan pembayaran, jika pembayarannya tidak valid, admin meminta konfirmasi ulang lalu selesai. Ketika valid, petugas menerima dan perawat hewan, lalu pelanggan mengambil hewannya kembali. Pada use case diagram terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu mulai dari pelanggan, admin, dan petugas kandang. Pelanggan berperan sebagai pengguna yang melakukan login, melihat layanan, melakukan reservasi, pembayaran, dan melihat status reservasi. Dan admin berperan mengelola data sistem, termasuk kandang, jadwal pembayaran, dan laporan. Lalu, petugas kandang berperan sebagai mencatat aktivitas perawatan hewan. Tugas utamanya ada login dan logout sistem, lalu reservasi dan pembayaran penitipan hewan. Yang ketiga ada pengelolaan data kandang dan jadwal penitipan. Yang keempat ada perawatan hewan dan laporan penitipan. Lanjut ke spesifikasi use case. Jadi, spesifikasi use case ini menjelaskan masing-masing proses secara lebih detail, mulai dari trigger, precondition, postcondition, success scenario, sampai alternative flow. Pertama ada tabel login, di sini aktornya ada admin, pelanggan, petugas kandang, triggernya pengguna ingin masuk atau keluar dari sistem, preconditionnya aplikasi sudah terbuka pengguna, sudah memiliki akun, postconditionnya pengguna berhasil login atau logout dari sistem. Dan ini sukses skenario-nya. Alternative flow-nya yaitu jika email dan password salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mengisi data login. Yang kedua ada spesifikasi use case, tabel, kelola data kandang, dan jadwal penitipan. Di sini aktornya ada admin, triggernya admin, mengelola data kandang, melihat kapasitas kandang, dan mengatur jadwal penitipan. Preconditionnya admin sudah login dan sistem menampilkan data kandang dan data reservasi serta jadwal penitipan. Post conditionnya ada data kandang, kapasitas, dan jadwal penitipan berhasil ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, ataupun dihapus. Ini adalah sukses skenario-nya. Lalu alternative flow-nya, jika data tidak lengkap, format tidak sesuai, atau jadwal tidak tersedia, sistem menampilkan pesan error atau informasi bahwa data belum ditemukan. Lanjut ke reservasi pembayaran dan penitipan. Aktornya ada pelanggan dan admin, triggernya pelanggan ingin melakukan reservasi penitipan hewan dan melakukan pembayaran. Preconditionnya pelanggan sudah login, sistem dapat menampilkan form reservasi, data kandang, dan rincian pembayaran. Lalu triggernya itu admin ingin mengelola kandang, melihat kapasitas kandang, dan reservasi serta jadwal penitipan.
Post conditionnya, data reservasi berhasil disimpan, pembayaran tercatat, dan status reservasi ditampilkan. Ini adalah sukses skenario-nya. Alternatif flow-nya yaitu jika reservasi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error. Jika kapasitas kandang tidak tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa kandang penuh. Jika pembayarannya gagal, sistem menampilkan status pembayarannya belum berhasil diproses. Ada perawatan hewan, itu aktornya petugas kandang. Triggernya petugas kandang ingin mencatat aktivitas perawatan hewan. Pre-conditionnya, petugas kandang sudah login dan sistem menampilkan data hewan penitipan. Post-conditionnya, catatan perawatan hewan berhasil disimpan. Ini adalah sukses skenario-nya. Lalu ada alternatif flow-nya, yaitu jika data perawat belum lengkap, sistem akan menampilkan error. Yang terakhir ada laporan. Aktornya hanya admin. Triggernya, admin ingin melihat data dan mengunduh laporan penitipan. Admin sudah login dan data penitipan tersedia, serta post-conditionnya, laporan berhasil ditampilkan dan dapat diunduh dalam bentuk PDF. Ini adalah sukses skenario-nya. Lalu alternatif flow-nya, jika data laporan tidak tersedia, maka sistem menampilkan informasi bahwa laporan kosong. Bagian berikut adalah activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan alur proses setelah sistem diterapkan. Pada activity diagram, kelola data kandang dan jadwal penitipan, admin akan membuka menu kandang, lalu sistem mengambil dari database, lalu menampilkan kapasitas dan jadwal check-in serta check-out. Jika admin menambah atau mengubah data, sistem akan memvalidasi data tersebut sebelum disimpan. Pada activity diagram reservasi, pembayaran, pelanggan, mengisi data hewan, tanggal penitipan, dan layanan tambahan. Sistem kemudian mengecek ketersediaan kandang dan menampilkan rincian biaya. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, admin melakukan verifikasi dan sistem memperbarui status reservasi. Pada activity diagram perawatan, petugas kandang memilih hewan yang sedang dititipkan lalu menginput catatan makanan, kebersihan kandang, dan kondisi hewan. Sedangkan pada aktiviti diagram laporan, admin memilih periode hewan, sistem memproses data, lalu laporan dapat diunduh dalam bentuk PDF. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem pause and stay. Kelas utama yang digunakan antara lain ada pelanggan, hewan, admin, kandang, pembayaran, serta ada petugas kandang, perawatan, dan reservasi. Ini pelanggan dapat memiliki satu hewan atau lebih, karena satu pelanggan bisa menitipkan lebih dari satu hewan peliharaan. Pelanggan juga dapat membuat satu atau lebih reservasi. Setiap reservasi berhubungan dengan data hewan, data kandang, dan data pembayaran. Selama masa penitipan, reservasi juga dapat memiliki beberapa catatan perawatan. Lalu, petugas kandang, petugas mencatat perawatan, sedangkan admin dapat mengelola data pelanggan, hewan, kandang, reservasi pembayaran, perawatan, dan laporan. Jadi, dengan kelas diagram ini, struktur sistem menjadi lebih jelas karena setiap data utama memiliki atribut dan fungsi masing-masing. Di sini bisa dilihat versi tabelnya. Sini juga ada hubungan antar kelasnya yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke sequence diagram. Digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan objek dalam sistem berdasarkan waktu. Pada sistem pause and stay, sequence diagram dibuat beberapa proses, yaitu yang pertama ada pengelolaan data kandang dan jadwal penitipan. Yang kedua ada reservasi dan pembayaran penitipan. Yang ketiga ada perawatan hewan. Yang keempat ada diagram laporan. Jadi secara umum alurnya dimulai dari aktor yang melakukan aksi pada tampilan UI, kemudian UI mengirim permintaan ke bagian kontrol dan kontrol akan mengambil ataupun menyimpan data ke database. Saya akan mengambil satu contoh aja, misalnya pada proses reservasi. Jadi yang pertama itu pelanggan membuka menu reservasi, lalu UI akan menampilkan form. Ketika ditampilkan form, pelanggan akan mengisi data hewan, tanggal, dan layanan. Lalu setelah mengisi akan dikirim ke kontrol dan masuk ke database. Setelah itu database akan mencatat data kandang dan biayanya. Lalu dari kontrol ke UI akan dikirim rincian biaya dan status kandang. Di sini akan menampilkan rincian biaya. Pelanggan akan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah itu pembayarannya akan diproses, lalu reservasi akan disimpan ke database. Lalu di sini admin akan memverifikasi. Jika sudah benar, kembali ke kontrol, lalu diupdate status pembayarannya di database, lalu database akan kirim ke kontrol untuk konfirmasi status bahwa statusnya telah berhasil. Di sini terakhir di pelanggan akan menampilkan status reservasinya telah berhasil. Pada bagian terakhir terdapat mockup dan prototype aplikasi pause and stay. Rancangan tampilan dibuat dalam bentuk mobile agar mudah digunakan oleh pelanggan maupun admin. Tampilan yang dirancang meliputi splash screen, login, home, reservasi, ini ada detail pembayaran, perawatan hewan, serta ada laporan. Desain ini dibuat agar
pengguna dapat memahami alur aplikasi dengan mudah, mulai dari melakukan reservasi, melihat status, membayar, sampai melihat informasi perawatan hewan. Selanjutnya ada prototype. Prototype ini sangat membantu memperjelas fungsi operasional admin dan petugas kandang. Di sini seperti pembayaran, perawatan, serta ada reservasi. Kesimpulannya adalah aplikasi Pause and Stay dirancang untuk membantu proses penitipan hewan agar lebih terstruktur, cepat, dan terintegrasi. Sistem ini dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan, mempercepat proses reservasi dan pembayaran, membantu pemantauan kandang serta perawatan hewan, dan memudahkan admin dalam membuat laporan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.